Nah, kalau kurir sabu yang tadi ini pantas dibekuk, kurir yang satu ini pantas dinanti, terutama di kalangan mereka atau Anda yang kerap berbelanja online. Seperti apa kisah kurir paket pengantar barang di tengah situasi pandemi? Berikut segmen Sehari Menjadi. Gelombang pembelanjaan online membuat perusahaan ekspedisi kebanjiran permintaan untuk mengantarkan berbagai barang pesanan konsumen. Sebelum barang itu sampai di rumah Anda, proses panjang harus dilalui. Barang yang akan dikirimkan harus dikemas dan dipilah sesuai wilayah. Setelah itu, barulah kami para kurir yang akan mengirimkan hingga ke depan pintu rumah Anda. Selain mengirimkan barang dari kantor ekspedisi, ada juga perusahaan yang memberikan fasilitas penjemputan paket ke rumah pengirim. Terutama bila barang yang akan dikirimkan jumlahnya cukup banyak, mulai dari dokumen, pakaian, barang elektronik, produk kosmetik, hingga frozen food siap kami antarkan. Secara sederhana, penyortiran itu terbagi menjadi dua. Pertama ke wilayah secara garis besar, misalkan ada yang ke Tangerang, ada yang Depok, Subang, Purwakarta, Cianjur. Nah, ini sudah lebih spesifik. Ini lebih kecil, ini sudah di bagian-bagian Jakarta Selatan. Jadi, setelah dipisah per kecamatan ataupun per kelurahan, baru kita akan kirim pakai motor. Dalam skala nasional, ada ratusan ribu hingga jutaan paket barang dikirimkan dari Sabang sampai Merauke. Tak heran, karena sejak PSBB diberlakukan, penggunaan aplikasi belanja online meningkat hingga 300% dalam waktu 2 bulan. Seiring pandemi ini, ada lagi prosedur yang harus dilakukan saat mengirimkan barang, yaitu penyemprotan disinfektan. Semua barang sudah dipisahkan, saya kebagian jatah ngirim di wilayah Cilandak. Saya udah 5 menit lah ngafalin jalan. Bisa lah. Oke, let's go. Meluncur. Dalam sehari, seorang kurir motor ditargetkan mengirim 131 barang. Bila tercapai, ada bonus yang akan diberikan perusahaan. Wah, jadi semangat kan kalau dengar bonus? Ketika paket sudah sampai di tangan penerima, kurir akan menginput data berupa foto barang, scan barcode, data penerima barang, dan foto rumah. Tujuannya untuk memastikan barang yang dikirim sampai tepat ke tangan pelanggan, sehingga dilarang nyasar ya. Mengirim ke alamat rumah bisa jadi tantangan tersendiri, karena kurir harus paham betul seluk-beluk jalan alternatif, hingga RT dan RW. Triknya matahari siang hari jadi tantangan berikutnya. Lelah? Sudah pasti. Asli panas banget, bro. Asli nggak bohong deh, panas banget ini. Berpejuang ngepekit. Biasa kalau lagi beli kan tinggal klik. Ya, ternyata ngirimnya begini ya. Tapi sebaliknya, deg-degan juga bila cuaca mulai hujan. Repot juga kan bila paket-paket ini basah. Emang abang. Kendala berikutnya adalah bila rumah penerima dalam keadaan kosong dan telepon sang kurir tidak diangkat pelanggan. Paling lama berapa lama nunggunya? Kita dibatasin waktu paling lama itu 15 menit. Setelah lebih dari 15 menit, baru kita tinggal. Barangnya dibawa lagi? Bawa lagi, nanti kita hubungi lagi penerimanya sudah ada di rumah atau tidak. Kalau masih dia bilang ada di rumah jam sore, kita antar lagi. Sore bisa diantar lagi. Berarti barang selanjutnya ya Bang ya? Sudah melewati batas waktu kira-kira sekitar 10 menit. Akhirnya ya kami masukkan lagi barangnya. Nanti akan coba ditelepon. Kalau memang dia bilang ada sore hari atau besok baru kita kirim lagi. Lumayan ya, jadi terhambat. Ya, tapi itulah risikonya. Kita lanjut. Berniat mempercepat pengiriman, kami pun memutuskan berpencar. Meski alamat lengkap telah saya pegang, ternyata saya masih tersesat juga. Itulah sebabnya kurir jarang berpindah wilayah agar penguasaan wilayah bisa mempercepat proses pengiriman.
Sok-sokan mau belajar sendiri nyari alamat gini. Cilandak 5 sih bener, cuma nomor 10-nya salah. Kayaknya saya salah, gang atau apa nggak tahu. Dan ini depannya pakai A, B, C. Sedangkan yang saya cari nomor 10-nya aja. Nih, daripada nyasar makin jauh, saya akan calling bapaknya lagi deh. Halo Pak. Iya. Kagak ketemu alamatnya. Oh iya. Ya udah ke tempat tadi ya. Iya. Maaf ya Bang. Sorry loh. Ya makasih. Ya Bang. Ya. Oke saya ke sana. Nyasar. Kagak ketemu. Nomornya 10 kan tadi kan di sana gangga kan yang Abang bilang. Ya. Terus nomornya tuh ada 10 tapi depannya A. Gangga harusnya di situ bukan? Bukan, satu lagi. Oh, satu lagi. Nyasar. Ya udah. Saya konver lagi aja deh. Ya udah. Maklum anak baru. Ya udah, yuk. 3 jam berlalu, puluhan paket sudah kami antarkan. Waktunya kini sejenak meluruskan badan, alias istirahat. Kalau dihitung-hitung, udah lebih dari 3 jam, hampir 4 jam malahan naik motor. Ini rasa-rasanya lagi touring dari Jakarta ke Bogor. Pegal, pinggang pegal. Sejak awal memilih pekerjaan sebagai kurir, kenyamanan pribadi sudah tak lagi jadi prioritas. Insiden kecil di jalanan sudah jadi kisah sehari-hari. Nah, jadi kita kita cari yang buat perlindungan paket dulu gitu kan. Ya kan? Bapaknya kita neduh sekenanya aja. Jadi paketnya dulu kita amankan ya kan. Udah aman paket ya kita namanya kita kan punya tanggung jawab ya buat ke customer, buat ke perusahaan, namanya kita pegawai kan. Pengiriman dengan motor selesai. Kini saatnya saya bertugas sebagai asisten kurir mobil box. Pengiriman dengan mobil box hanya dilakukan 2 atau 3 kali per minggu, tergantung barang yang akan dikirim. Barang-barang yang dikirim dengan mobil box biasanya berupa barang elektronik berukuran besar, kulkas, dispenser, oven, hingga televisi. Bang, boleh saya yang nyetir nggak nih? Tantangannya pun berbeda jauh dengan pengiriman paket dengan motor. Kan, tapi kalau sulitnya di saat parkir yang sempit, parkir nggak boleh sama orang, mending kalau paket yang kecil, yang gede. Kalau bawa kulkas gimana tuh? Nah itu dah saya gendong, mau nggak mau. Gendong kulkas? Iya. Oh pernah? Pernah. Pandemi COVID-19 juga membuat banyak akses jalan menuju kawasan permukiman ditutup. Maka konsekuensinya, kami harus mencari jalan lain. Habis tenaga. Buset, keras banget. Kepentok jalan sekali, ngap. Sehari bisa ngirim lebih dari 10 barang. Berarti ngap sampai 10 kali. Lanjut. Berarti udah mau nyampe di sini deket. Terus ditutup di Perboden. Kayaknya lagi masa penutupan di beberapa tempat. Lanjut. Akhirnya kami tiba di rumah pertama. Paket. Saat paket tiba di tangan pelanggan dengan utuh dan selamat, muncullah rasa lega karena amanah telah tersampaikan meski di sepanjang perjalanan berbagai halangan mewarnai. Banyak susunya dia, pampersnya dia, makanan kebutuhan pokok, baju, elektronik semuanya harus dari online karena kita kalau nggak penting banget kita nggak akan keluar. Sebagai pelanggan, kita bisa loh meringankan beban para kurir. Caranya sederhana kok. Salah satunya adalah menerima telepon dari kurir untuk mengkonfirmasi alamat. Kedua, pastikan alamat dan nomor telepon yang tertera benar-benar detail, sehingga memudahkan pengiriman.
Rian Fernando, Arif Yunan, Imam Muhairib, Jakarta.